Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Night worship kali ini membuat kita semakin memantapkan iman kita kepada Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu kepada kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena Dia adalah penjamin hidup saudara dan saya. Dia selalu ada untuk saudara dan saya dalam situasi dan kondisi apapun. Jangan pernah lepaskan tangan Tuhan, karena Dia selalu mengulurkan tangannya untuk saudara dan saya yang memerlukan Dia. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Walau angin menderu serta ombak memburu, Dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan
Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tuhan yang terus pimpin langkah hidup kami sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai yang ke-33 mengatakan demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Kita perhatikan dari ayat-ayat ini, bagaimana murid-murid Yesus sendiri tidak mengenali Yesus saat masalah datang dalam hidup mereka. Saat gelombang datang menerpa perahu mereka, mereka mengira itu hantu. Bahkan Petrus, murid yang selalu bersama-sama dengan Tuhan, kemanapun Tuhan berada, dia selalu ada. Dia bisa bilang kepada Tuhan, "Kalau Engkau itu Tuhan, suruh aku datang berjalan di atas air sama seperti Tuhan." Kalau kita merenungkan ayat-ayat ini, kebanyakan dari kita, bahkan saya sendiri pun seringkali belum mengenal Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Meskipun kita sudah Kristen puluhan tahun atau sejak dari kandungan. Saat masalah datang dalam hidup kita, gelombang datang, angin ribut datang dalam hidup kita, kita ribut dengan cara kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri untuk mengatasi masalah kita. Kita tidak lagi mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa Dia sanggup menolong kita. Dia Allah yang berkuasa. Kita disibukkan dengan hal-hal yang kita pikir bisa menolong kita keluar dari masalah, sama seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Bahkan seringkali kita mencobai Tuhan. Mungkin kita pernah berkata, "Kalau Engkau Allah yang hidup, kalau Engkau Allah yang besar, tolonglah aku, berkati aku Tuhan, berikan aku jodoh Tuhan, berikan aku pekerjaan yang baik Tuhan," dan lain sebagainya. Hal-hal yang secara ukuran manusia begitu sederhana di hadapan Tuhan. Seringkali dengan masalah kita menyepelekan Tuhan, mengecilkan kuasa Tuhan. Tapi lewat ayat ini, Tuhan menegur saudara dan saya. Mengapa kamu kurang percaya?
Mengapa kamu bimbang? Mengapa kamu takut? Sehingga kamu hampir tenggelam. Padahal ada Tuhan. Padahal ada Tuhan yang selalu siap memegang tangan kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan yang baru. Dia tahu, selalu tahu apa yang saudara dan saya alami, apa yang saudara dan saya perlukan, apa yang saudara dan saya rindukan. Kalau di Injil yang lain dikatakan, meskipun murid-muridnya sudah bermil-mil jauhnya meninggalkan Tuhan Yesus, mereka berlayar lebih dahulu, tapi Yesus tahu saat mereka lelah, capek mendayung perahu karena angin ribut. Oh, bayangkan, Dia itu tidak jauh dari kita, hanya sejauh doa, kata firman Tuhan. Panggil nama Yesus, berseru kepada Tuhan, Dia akan segera tolong. Jangan pernah meragukan kasih dan kuasa Tuhan, kepedulian Tuhan terhadap saudara dan saya. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami mau terus belajar, tidak mengecilkan kuasa Tuhan, tidak menyepelekan Tuhan, karena Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti, Allah yang tahu setiap permasalahan yang sedang kami hadapi saat ini. Kami tidak mau diombang-ambingkan oleh arus dunia ini Tuhan. Kalau mungkin dunia ini menawarkan pertolongan yang instan untuk kami, supaya kami bisa segera lepas dari masalah kami, tapi kemudian kami jatuh kepada masalah-masalah yang lain, bahkan sampai menenggelamkan hidup kami, menenggelamkan rohani kami, membuat kami jauh dari Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh tetap berdiri teguh, mengenal Tuhan lebih lagi sebagai pemilik hidup kami, Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong kami. Engkau yang tidak pernah melepaskan tangan kami. Saat kami lemah, Tuhan memberikan kami kekuatan. Saat kami mulai putus asa, Tuhan, Engkau memberikan kami pengharapan yang baru. Saat kami mengalami jalan buntu, Tuhan sudah sediakan jalan keluar untuk kami. Apapun yang kami hadapi, kami menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ini sukacita kami, karena kami memiliki Engkau, Bapa yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, ajaib, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.